Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zawhar Al-Hafiz. Di video kali ini saya akan mereview materi tentang sistem rujukan. Dalam upaya menjaga etika ilmiah dalam hal penggunaan sumber lain dalam sebuah tulisan, kita mengenal sistem catatan. Sistem ini dikembangkan dalam tiap bidang ilmu selingkung, sehingga muncul variasi dalam penulisannya. Tidak heran apabila sistem yang digunakan oleh bidang ilmu tertentu berbeda dengan sistem yang dikembangkan oleh bidang ilmu lainnya. Walaupun demikian, kita mengenal dua sistem rujukan yang sering digunakan, yaitu catatan kaki dan catatan belakang. Yang pertama, catatan kaki. Catatan kaki adalah suatu catatan dari teks yang dikutip yang biasanya diletakkan di bawah karangan. Tak hanya terkandung di dalam karangan ilmiah dan semi ilmiah, catatan kaki juga terkadang bisa ditemukan pada beberapa jenis karangan non ilmiah, seperti jenis-jenis novel, macam-macam cerpen, dan jenis-jenis esai. Yang selanjutnya ada catatan belakang. Catatan belakang adalah sistem pengacuan dengan cara menempatkan informasi tentang identitas lengkap suatu sumber rujukan di bagian akhir sebuah artikel. Endnote terletak pada akhir tulisan atau setiap bab, dan format penulisannya sama dengan footnote. Selanjutnya, sistem catatan dibagi menjadi dua, yaitu ada informasi dan referensi. Informasi tambahan adalah sistem catatan yang digunakan apabila penulis memandang perlu menjelaskan sebuah istilah. Yang kedua, referensi adalah tulisan mengenai sejumlah informasi terhadap suatu buku yang ditinjau dan dinilai mengenai sumber penulisannya. Lanjut, yang terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka adalah semua sumber yang menjadi rujukan seorang penulis dalam kegiatannya menulis sebuah karya ilmiah. Sumber-sumber tersebut harus dihimpun dalam sebuah daftar yang lazim disebut sebagai daftar pustaka. Daftar pustaka juga memiliki fungsi, yaitu membantu pembaca mengetahui ruang lingkup studi penulis. Yang kedua, memberikan petunjuk kepada pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai tulisan yang dibacanya serta hubungannya dengan tulisan lain yang berkaitan. Yang ketiga, membantu pembaca memilih referensi yang sesuai dengan bidang studinya. Yang keempat, sebagai bentuk keterbukaan dan kejujuran penulis mengenai sumber-sumber yang dipergunakannya. Dalam menyusun daftar pustaka, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, barisan pertama dimulai pada bias atau margin sebelah kiri, baris kedua dan selanjutnya dimulai dengan 3-5 ketukan ke dalam. Yang kedua, jarak antar baris 1 spasi. Yang ketiga, jarak antar sumber 1,5 atau 2 spasi. Yang keempat, diurut berdasarkan abjad huruf pertama nama keluarga penulis. Baik, sekian review singkat saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.